سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah pendengar tausiah subuh, semuanya adalah tamu-tamu Allah. Siapapun kita, isepeh kita, karepeh profesi kita, apapun status sosial kita di masyarakat, kalau sudah masuk masjid rumah Allah, semuanya adalah tamu Allah. Siapa yang pertama datang ke masjid berhak bersaf di depan. Siapa yang terlambat datang ke masjid juga berhak berada di saf belakang. Inilah rumah Allah. Tak ada status sosial. Siapa yang duluan datang, silahkan di depan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang mulia ini Allah masih mampu memberikan nikmat kepada kita. Mata kita ini Bapak Ibu yang tadi malam tertutup, pas kita terbangun kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas menuju ke masjid. Adakah orang yang tertidur tidak terbangun Bapak Ibu? Banyak. Bagi wedem pengin pagi ni mohon maaf terbuka mata. Golongan pertama, golongan kedua bedem yauni ini bisa bahasa kampung kata kan? Bisa bahasa kampung ya? Karena aku kalau suka makmuk Bapak Ibu. Jadi murah campur-campuran
mohon dimaklumi. Ada yang golongan kedua, tertidur tadi malam, paginya masih terbuka, alhamdulillah. Maka doa yang kita baca tatkala bangun apa Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku. Karena tadi malam kita sudah meninggal sesaat. Maka mengapa kita senantiasa memuji Allah, bersyukur? Inilah salah satu dari jutaan contoh yang bisa kita buktikan secara logis dan analitis. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekian manusia yang terlelap tidur tadi malam, Allah masih menitipkan iman itu dalam hati kita, sehingga dengan niat dan tekad yang kuat, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya solat subuh ini salah satu dari dua solat yang paling berat, subuh dan isya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu apa isi barakah dan hikmah dalam solat subuh dan isya, maka merangkak pun kita Bapak Ibu akan kita lakukan agar kita bisa mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya. Karena banyak manusia di luar sana tidak Allah titipkan nikmat itu. Sehingga mereka kalau ada masjid lewat saja. Makanya kata Allah nanti yaumil qiyamah, mana tetanggaku? Kalau kita di dunia mungkin barangkali tetangga itu yang paling dekat dengan kita, tapi ternyata Allah hendak. Nanti yang Allah panggil tetangganya itu ya yang sering datang ke rumah Allah. Bukan siapa yang paling dekat, bukan soal siapa yang paling jauh, siapa yang paling intens mendatangi rumah Allah. Maka ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu pun dititipkan kepada kita saat ini. Ustaz, bisakah suatu saat itu Allah cabut? Bisa Bapak Ibu. Saya pagi ini berdiri, jam ini berdiri, tanggal ini berdiri, di tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Bisakah suatu saat saya berbalik arah? Bisa Bapak Ibu. Saudara-saudara kita di luar sana yang belum ke masjid, belum melaksanakan solat, apakah suatu saat mereka bisa berubah? Bisa Bapak Ibu. Karena manusia kalau jahat tidak selama jahat, kalau baik belum tentu selamanya baik. Maka ini pun kita bersyukur kepada Allah, iman, Islam, ketakwaan yang Allah titipkan pada kita sampai pagi ini. Alhamdulillah kita telah membuktikan Bapak Ibu bahwa kita berhak disebut sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana kita membuktikan rasa syukur? Inilah salah satunya. Allah mengundang kita jam 4:55 kurang lebih untuk melaksanakan salat. Kita datangi undangan Allah. Ini menunjukkan dan bisa kita jadikan indikator bahwa kita telah berusaha agar menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallam. Kebetulan ini banyak adik-adik kita ini. Saya semangat nih kalau udah banyak adik-adik seperti ini, semangat saya ini ceramah. Karena kalian inilah nanti 10-20 ke depan yang menggantikan kami yang berdiri saat ini nanti. Yang menggantikan Pak Bupati, yang menggantikan Pak Camat, yang menggantikan dokter, yang menggantikan para menteri kalian ini nanti. Kami ini adik-adik udah expire ini. Tahu expire? Kita membacakan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kalau kita dengar cerita beliau
sebagai seorang daripada hamba Allah, pengikut Rasulullah, akan menetes air mata kita, Bapak Ibu. Tatkala baginda Rasulullah dilahirkan, maka ibu-ibu berbondong-bondong mendatangi kota Mekkah. Karena pada saat itu ibu-ibu yang, mohon maaf, yang bisa ditawarkan jasa memberikan susu kepada bayi-bayi yang ada di kota Mekkah. Pekerjaan mereka salah satunya itu, selain mengembala domba, unta, dan kurma, dan ladang kurma, itu salah satunya. Pada saat-saat tertentu mereka akan menawarkan jasa susunya ke anak-anak yang lahir di kota Mekkah. Singkat cerita, Bapak Ibu, sampai di kota Mekkah, banyak bayi yang dilahirkan. Dari puluhan bayi yang dilahirkan, ternyata salah satu di dalamnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ibu ini, "Bu, maukah menyusukan itu?" Orang lo bapak na, kaya bayar ke rumah na orang kajo, janda umat ni, bapak na nelot, bagas kandungan pe, goya nak yatim orang, kau nabu aku pe orang, kau nabu orang. Ibu-ibu yang datang tidak ada mau bapak ibu, karena Rasulullah pada saat itu memang kondisi tim orang sesekel peduli. Tidak ada yang peduli. Maka tersisalah salah seorang ibu. Ibu ini pun sebenarnya awalnya tidak mau, tapi daripada datang ke kota Mekkah pulang tidak membawa apa-apa, ya udahlah, dapat sedikit nanti upah, tidak apa-apa. Siapa namanya itu adik-adik? Ibu susuan Nabi Muhammad, Halimah As-Sa'diyah, atau kita sering kenal Halimatus Sa'diyah binti Abu Dunain. Kata lakinya, udahlah bu, susukan sajalah, mungkin bayi ini karena anak yatim, mungkin tak ada keberkahan. Ibu yang lain isi sekel, nak yatim ya, bilang peduli kene. Ya udahlah, disusukan. Tatkala memegang badan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubahlah segala-galanya. Susu yang Halimatus Sa'diyah ini ternyata keluar terus-menerus. Kendaraan berupa keledai yang ditumpangi pada saat itu gemuk semua. Ternyata itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mampu merubah dunia selama hanya 23 tahun, Bapak Ibu. Kalau anak kita sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 9 tahun, tambah nanti 3 tahun di SMA, berapa tahun? 12 ya? 12. Tambah nanti S1 4 tahun, berapa? 15 ya? Tambah nanti ambil master S2 itu 4 tahun. Ambil nanti gelar doktor sekian tahun. Belum mampu Bapak Ibu. Doktorkah, profesor, belum mampu merubah dunia ini 23 tahun. Siapakah sosoknya? Itulah Nabi Muhammad tadi. Yang ibu-ibu tidak mau menyusukan dia ini. Maka nanti adik-adik sekalian, silahkan nanti dibaca. Ada satu tulisan seorang profesor. Dia ini berbangsa Prancis tapi keturunan Yahudi Amerika. Dia menulis satu buku itu, kalau saya tidak lupa, judulnya adalah The Hundreds Ranking the Most Influential Persons in History. Bahasa asing juga kita Bapak Ibu. Adik-adik ya, kita harus belajar bahasa. Artinya, ada 100 orang berpengaruh di dunia dalam sejarah. Nama penulisnya adalah Michael Hart. Tulis tuh 1 sampai 100 dari zaman dulu sampai buku itu dia tulis. Ia menyimpulkan ada 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Tahukah kita siapa yang diletak peringkat pertama? Itulah Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad. Non-Muslim Bapak Ibu, bukan Islam.
Tetapi kalau memang Nabi Muhammad dikaji secara akademisnya, dikaji secara nyata, memang tidak ada cacat baginda Nabi Muhammad. Inilah bayi dulu yang orang diajukan umat-umat zaman dulu. Pada saat Nabi Muhammad menjadi orang hebat, barulah, oh itu anak Abdullah itu, anak yatim itu. Dulu kami pernah singgah ke rumahnya itu. Barulah. Mengapa saya ilustrasikan Bapak Ibu? Ini di depan kita ini anak-anak yatim ini. Anak yatim, tidak ada ayah. Mungkin tidak ada ayah, tidak ada ibu. Mungkin hari ini mereka ya seperti ini kan, duduk seperti, belum tentu nanti 10-15 tahun mereka jadi bupati. Barulah kita, oh itu dulu anak si Fulan itu tetangga saya dulu. Kamu ingat enggak? Dia udah jadi bupati. Padahal waktu dia dulu anak yatim tidak pernah kita peduli. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, sahabiah, para tabi' dan tabi'in, pada alim ulama, mutakhirin dan mutaqaddimin, mereka itu semuanya muktabar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, mungkin beberapa menit ke depan mohon izin saya menyampaikan mungkin bukan ceramah, karena kalau ceramah saya rasa ini ada Ustadz Yasirli, ada ini akhina Pak Mustafa, ya tokoh juga beliau ini, ya cendekiawan Muslim, dan para Pak Gecik perangkatnya, para imam, semua jamaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang kami angkat barangkali ini temanya dibenci oleh orang ini Bapak Ibu. Tema yang saya sampaikan ini barangkali dibenci oleh orang. Apa temanya? Kehidupan setelah wafat. Kehidupan setelah. Jamaah yang mulia, kita seringkali yang kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan dunia ini. Bagaimana kehidupan dunia ini? Bangun tidur langsung, mana caranya nih? Bangun tidur, tidak pernah kita bangun tidur, bagaimana alam kubur itu? Bangun tidur, apakah di akhirat saya selamat atau tidak? Bangun tidur, bagaimana amalan saya selama ini? Apakah diterima oleh Allah? Maka sebahagian orang yang kita sebut ateis, mereka tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati. Kalau ada di antara kita Muslim yang meyakini tidak ada hidup setelah kematian, maka kita termasuk golongan ateis. Walaupun kita Muslim. Karena orang ateis beranggapan orang lot kehidupan setelah mati ya habis. Tapi bagi kita Muslim ada kehidupan setelah meninggal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan satu ayat, nanti bisa dibuka dalam surah Ali Imran pada ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Bapak Ibu. Ada kepala desa datang Bapak Ibu. Mana kepala desanya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mati Bapak Ibu. Apapun profesi, apapun skill kita akan mati. Lihatlah bagaimana Allah menyampaikan pesan ini secara detail. Kullu nafs, setiap yang bernyawa. Mengapa Allah tidak menyebutkan roh? Setiap yang memiliki roh akan mati. Karena ada perbedaan roh dengan nafs.
Apa bedanya? Kalau ruh, makhluk yang Allah masukkan ke dalam tubuh manusia, itu ruh. Tetapi ketika ruh itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka berubah menjadi nafs manusia atau jiwa. Karena Allah menyebutkan ruh ini ada dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Setiap kita ini Bapak Ibu dikumpulkan dalam fi batni ummi, dalam perut ibu kita. Siapapun kita, proses manusia itu dikumpulkan pertama sekali di dalam perut seorang ibu. Thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya itu berupa darah. Thumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian berikutnya berubah menjadi daging dan tulang-tulang. Thumma yursilu. Ustaz Jaini, Ustaz, izin Ustaz ya. Kemudian berikutnya, thumma yursilu ilaihi malak. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayamfuhu fihi ruh. Maka ditiupkanlah oleh malaikat itu ruh ke dalam jasad manusia. Maka ruh itu sesuatu yang belum bercampur dengan keburukan. Ruh itu belum ada riya, belum ada sum'ah, belum ada ujub, belum ada dendam, belum ada dengki, belum ada perbuatan-perbuatan jahat. Masih original, masih murni. Kalau putih-putih bersih, roh inilah baru dimasukkan ke dalam jasad manusia. Jasad manusia inilah berubah menjadi nafs jiwa. Maka Allah menyampaikan detail sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernafs, berjiwa, pasti akan mengalami kematian. Mengapa jiwa? Karena ketika roh sudah masuk ke dalam tubuh, barulah tubuh ini bisa bergerak. Barulah tangan ini bisa mengambil, kaki ini bisa berjalan. Dengan roh yang dimasukkan ke dalam tubuh, mata ini bisa melihat. Syukur-syukur yang dilihat yang halal-halal. Barulah telinga ini bisa berfungsi. Syukur-syukur mendengar yang halal-halal. Tangan ini baru bisa bergerak. Syukur-syukur mengambil yang halal-halal. Bagaimana kalau mengambil yang haram? Lalu roh yang Allah titipkan ke dalam jasad manusia itu beda-beda Bapak Ibu. Roh yang lamanya, durasi lamanya bertahan di tubuh saya dengan roh yang Allah titipkan di tubuh jasadnya Ustadz Yasirli berbeda. Tidak sama, tiket kami beda. Dengan Ustadz Jaini beda. Ibu dengan ibu sebelah beda. Setiap kita ini sudah ada jadwal masing-masing. Sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya, sudah ada tahunnya. La yastakhiruna sa'ah. Tidak sesaat pun bisa dimundurkan. Wala yastaqdimun. Tidak juga bisa dimajukan. Orang loncat, suap, bunuh diri. Tidak mau mati. Ambil racun, tegak. Tidak mau mati. Orang tidak minum racun, tidak meloncat, tiba-tiba berangkat. Itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah roh ini berada ke dalam jasad kita masing-masing, setiap kita ini ada roh. Roh ini sudah masuk ke dalam jasad, barulah jasad itu nanti disinkronkan dengan otak yang Allah berikan. Kata otak, jangan ambil. Itu hak masyarakat, jangan ambil.
Kata hati, jangan ambil. Kata nafsu, orang nak buat cituk, buat ambil, masukkan ambil ke saku. Kalau hendak diambil, alhamdulillah. Kalau diambil, barulah dosa itu dipikul oleh roh. Itu punya anak yatim. Jatah 10, dikurang 8. 2 diambil, masukkan ke dalam kantong. Orang isi betuhan. LPJ, dirombak, dievaluasi, diedit. Inspektorat kayak cituk. Kalau kita mengambil hak itu, dosa itu masuk ke dalam roh. Semakin lama kita hidup, semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin hitamlah roh ini. Maka kata Allah, kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Seolah-olah Allah ingin memberikan informasi bahwa nafs jiwa kalian itu, yang aku titipkan roh itu, nanti berpulang menghadap kepadaku. Lalu apapun yang kalian kerjakan akan kalian pertanggungjawabkan kepadaku. Makanya seorang anak bayi yang Allah titipkan roh ke dalam anak bayi yang belum sampai akil baligh, maka Allah janjikan masuk surga. Mengapa? Karena belum tercatat dosa di dalam rohnya. Nah, jadi masing-masing roh di dalam tubuh kita ini, kita bisa mengingat berapa dosa yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan saya rasa cukup sekian dulu, karena pun ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Namun sebelum saya akhiri, kita simpulkan. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa marilah sama-sama kita evaluasi diri, marilah sama-sama kita audit diri kita, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hak jelas, yang batil juga jelas. Jangan dicampur adukan. Karena nanti kita tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. LPJ bisa kita buat, LPJ bisa kita kotak-katik, di hadapan manusia bisa kita kelabui, tetapi Allah Maha Adil, yang baik Allah masukkan ke dalam surga. Yang berbuat jahat Allah masukkan ke dalam neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kata Allah, orang sama penduduk neraka buat penduduk syurga. Allah sengaja mengawali nar terlebih dahulu daripada syurga, supaya ketika kita membaca ini langsung tergerak hati kita, ya Allah, ternyata neraka menunggu kami. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah faiz, orang-orang yang beruntung. Kita hanya berharap dengan sedikit ikhtiar yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebut beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah, ini adik-adik kita ini yang sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Ini adalah tugas kita bersama. Maka salah satu program Dewan Pimpinan Daerah BKPRMI Kabupaten Aceh Singkil yang diinisiasi oleh, bisa kami katakan, Ketua DPD BKPRMI Bapak Mustafa SEMM. Beliau ini memang bisa kita katakan cendekiawan muslim di akhir zaman. Dia berpikir bahwa anak-anak yatim ini adalah tugas kita bersama. Maka dengan rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian, kami kumpulkan dana, meskipun mereka tertatih-tatih, ya mereka kumpulkan dana, sehingga alhamdulillah beras ini nanti akan dibagikan kepada adik-adik yatim kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu pengobat daripada baginda Rasulullah SAW. Ketika dulu dia masih bayi, tidak ada orang yang peduli. Tetapi ketika anak yatim sekarang yang bersama kita bisa peduli oleh kita sendiri, maka terobatilah baginda Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Tentu lebih banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam penghormatan, dalam penggunaan kosakata dan bahasa. Banyak hal, maklumlah kami masih muda Bapak Ibu. Banyak ini orang-orang tua saya yang sedang duduk di sini sebenarnya yang lebih berhak berdiri daripada saya. Cuman karena memang saya ditunjuk atau diamanahkan oleh Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Aceh Singkil untuk mengisi, mau tak mau ya saya beranikan dirilah walaupun agak-agak gemetar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.